Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunahnya wudhu itu ada 10 perkara ya. Sunahnya wudhu itu ada 10. Kemarin kan membahas ya fardunya wudhu ya. Fardunya wudhu ada berapa? Ada kepala, muka, tangan, niat, terus membasuh wajah ya, membasuh wajah, kepala, terus membasuh kedua tangan, kepala, mengusap sebagian kepala, terus kaki, membasuh kedua. Itu yang wajibnya. Ini sunahnya. Sunahnya ada 10 ya. Yang pertama membaca bismillah. Jadi sebelum wudhu itu disunahkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian setelah membaca bismillah, ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu ke wadah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Setelah bismillahirrahmanirrahim lalu dibasuhlah kedua tangan itu ya, dicuci dulu kedua tangannya sebelum tangan itu dimasukkan ke wadah air yang buat kita wudhu. Kalau wudhunya pakai ember, jadi pakai tangan ininya kan, mengambil airnya pakai tangan gitu ya. Kalau sekarang kan pakai keran, lebih enak lah, lebih efektif. Bagaimana hukumnya? Tangan kita itu dimasukkan ke dalam wadah itu yang buat wudhu, apakah airnya mustamal? Ya enggak dong, karena tangan kita dimasukkan ke dalam wadah itu, wadah air itu yang buat berwudu ya. Tujuannya kan bukan untuk menghilangkan hadas waktu itu Fajar, tapi tujuannya untuk mengambil air untuk membasuh wajah atau kumur-kumur lah ya. Jadi tangan ini sebagai alat, jadi airnya nggak mustakmal. Air itu jadi mustakmal kalau kita bertujuan untuk menghilangkan hadas kan, tangannya itu ya. Setelah itu kan kemudian kumur-kumur ya. Setelah membasuh kedua tangan itu lalu kumur-kumur dan istinsyak kemudian ya. Kumur udah itu istinsyak, dihirup air ke hidung ya. Jadi sunahnya dibarengin sebenarnya gitu, dihirup air ke hidungnya. Memang pedih sih, tapi itu sehat, keluar semua kotoran itu. Terus udah itu dising-seringkan gitu ya, supaya keluar tuh, ingus-ingus keluar ya. Airnya mustamal enggak ya? Enggak dong. Jadi kalau basuhan pertama kan kemarin udah dijelasin ya. Kalau basuhan pertama mah jangan sampai masuk lagi ke situ ya, ke tempat wadah itu, karena nantinya mustamal airnya. Kecuali basuhan yang kedua ketiga silahkan dimasukkan lagi, karena yang kedua ketiga mah bukan menghilangkan hadas, tujuannya sebagai kesunahan ya. Kalau air dikobok ya, tapi tujuannya nggak wudhu, kita cuci tangan doang ya, nggak mustakmal airnya. Selagi airnya itu nggak berubah, bisa buat wudhu airnya bisa, cuman kena tangan dikit langsung mustakmal terus dibuang airnya, sayang iya kan. Ya kalau yang nggak paham kan begitu kadang. Air itu jadi mustakmal kalau kita berniat berwudhu atau mandi wajib dengan air itu, dan balik lagi si air basuhan pertama itu balik lagi ke wadah. Nah itu jadi mustakmal, paham ya. Tapi kalau enggak ada tujuan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis ya enggak masalah. Air itu bekas dikobok juga, bekas di